Ya pemirsa, inilah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Inilah ada kado HUT RI dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memberikan berbagai hadiah pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Seperti di DKI Jakarta, diskon tarif transportasi umum, hingga diskon belanja di berbagai pusat perbelanjaan diberikan pada 17 Agustus mendatang. Hadiah lainnya yang diberikan pada hari kemerdekaan adalah program diskon belanja nasional hingga 80% yang diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat perbelanjaan. Selain itu, pemerintah juga akan menyelenggarakan Merdeka Run 8K Run pada 24 Agustus 2025 mendatang. Pemerintah juga membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Pendaftaran bisa diakses langsung pada aplikasi Pandang Istana pada 4 Agustus. Dan tak hanya itu, pemerintah juga akan menggelar karnaval dan pesta rakyat di sekitaran Monas. Pemerintah juga meliburkan 18 Agustus supaya semua pihak dapat merasakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan perlombaan maupun acara di kantor maupun kawasan tempat tinggal. Ya, kita ke informasi terpopuler lainnya. Dunia bersiap menyambut Jumat 1 Agustus 2025 sebagai tenggat akhir negosiasi dagang global dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menjatuhkan gelombang tarif baru bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan bilateral dengan tarif dasar hingga 15%. Hingga 35%, bahkan lebih tinggi untuk negara-negara dengan surplus dagang besar terhadap Amerika Serikat. Beberapa negara berhasil mengamankan kesepakatan. Indonesia, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, dan Uni Eropa termasuk di antaranya. Indonesia misalnya yang nego agar Amerika Serikat menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% dalam kesepakatan dagang yang diumumkan pada 15 Juli lalu. Namun tidak semuanya berjalan mulus. India bersikeras tak mengorbankan petani dan juga pelaku usaha kecil menengahnya meski menghadapi ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat. Hingga tenggat Jumat hari ini, belum ada titik temu antara kedua negara, membuat India menjadi salah satu dari sedikit negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington. Ya, kita ke informasi lainnya. Pajak kripto resmi berlaku. Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi aset kripto yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Aturan ini menetapkan tarif PPh final sebesar 0,21% dari nilai transaksi kripto terhadap mata uang rupiah. Di sisi lain, PPN ditetapkan sebesar 0% dengan catatan bahwa transaksi dilakukan melalui platform perdagangan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak. Sebagai platform jual beli kripto di Indonesia, Indodax mengaku menyambut positif hadirnya regulasi ini yang memberikan hukum kejelasan terhadap ekosistem perdagangan aset digital dalam negeri. Chairman Indodax, Oscar Darmawan menyampaikan bahwa hadirnya PMK 50 2025 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata kerangka perpajakan aset digital secara lebih terstruktur dan juga terukur. Penetapan PP 0% merupakan kemajuan besar dibanding ketentuan sebelumnya. Ini dapat mengurangi kompleksitas pelaporan dan juga mendorong pengguna untuk memilih platform lokal yang lebih patuh regulasi. Kita ke informasi yang terakhir. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 34 kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang. Temuan ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan rutin BPOM terhadap kosmetik di peredaran selama periode April hingga Juni 2025. Sebagian besar temuan masih didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, yaitu sebanyak 28 item. Sementara itu, 2 item temuan merupakan produk kosmetik lokal dan 4 item lainnya merupakan kosmetik impor. Daftar 34 temuan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang dapat dilihat pada lampiran dari hasil sampling dan juga pengujian. Seluruh temuan tersebut positif mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan seperti merkuri, asam retinoat, hidroquinon, timbal pewarna kuning metanil, dan steroid.
Bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat kandungan bahan berbahaya dan atau dilarang dalam kosmetik sangat bervariasi, mulai dari efek ringan hingga berat.